to meet you in this channel. Senang bertemu mari pemirsa di saluran ini. Oke, di video ini saya ingin mengulas tentang alur film Garuda di Dadaku. Persiapan yang benar, latihan yang keras. Saya mau buktiin kalau sepak bola bisa bikin dia bangga sama saya. Saya mau lolos seleksi tim nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Manasi, selamat berjumpa dalam alur film Garuda di Dadaku. Oke, film diawali oleh Bayu yang sedang bermain bola dengan ayahnya dan dimarahi kakeknya. Ternyata Bayu sedang bermimpi. Kemudian Bayu mengeluarkan bola dari kardus dan memumpanya. Bayu melihat jam dan memakai sepatu. Kemudian secara diam-diam Bayu pergi melalui jendela. Bayu membawa bola melalui jendela dan berlari keluar. Film Garuda di Dadaku berisi tentang seorang kakek yang menginginkan cucu satu-satunya menjadi seseorang yang diinginkan sesuai cita-cita sang kakek, tetapi cucunya malah menginginkan menjadi seorang pemain sepak bola yang terkenal. Kakek mendengar namun sudah jauh. Bayu berlari. Terlihat Bayu berlari sambil menggiring bola dan sambillah dia di lapangan. Dia menunggu teman-temannya di sana untuk bermain bola. Bayu bermain bola dengan teman-temannya dengan riang gembira. Kemudian terlihat Bayu berlari pulang. Bayu pulang melalui jendela lagi agar tidak terlihat oleh kakeknya. Sampai di kamar, Bayu menyimpan bola. Tiba-tiba ketika Bayu sedang mengepesi bola, kakeknya datang mengetuk pintu. Buru-buru Bayu menyembunyikan bola di balik kaosnya. Tapi tiba-tiba bolanya jatuh, kakek spontan kesal dan marah. Tapi Bayu menanggapinya dengan lucu agar kakeknya tidak marah. Kemudian kakek menyuruh Bayu bersiap pergi ke les diantar kakek. Bayu pun segera mandi untuk mempersiapkan diri. Bayu turun tangga. Tiba-tiba dari bawah ibunya sudah memberi kejutan, kue ulang tahun. Ternyata Bayu sedang ulang tahun. Kakek pun tertawa dan memberi hadiah jas bagus untuk Bayu, cucu semata wayangnya. Kakek dan ibunya memakaikan jas itu sambil berdoa untuk yang terbaik bagi Bayu. Setelah itu kakek bersiap untuk potret bersama. Mereka potret bersama di hari ulang tahun Bayu tersebut. Kemudian mereka berbincang-bincang di meja makan. Setelah itu kakek mengantarkan Bayu untuk pergi les. Setelah melewati foto-foto yang terpajang di meja, sang kakek menyingkirkan foto yang ada Bayu dan ayah Bayu. Di sisi lain, kakek Bayu sedang digoda oleh sahabat Bayu yang bernama Harry. Kakinya sakit sehingga harus dipapa diantar sopir kemana-mana. Di tayangan lain, kakek Bayu terlihat sedang mengantar Bayu di tempat les. Di sisi lain pula terlihat Harry, sahabat Bayu, sedang bercanda dan ngobrol dengan para teman Bayu yang sedang bermain bola. Terlihat pula kakek sedang berbicara dengan Bayu yang akan dijemputnya nanti. Pada sesi lain terlihat Bayu sedang bergembira mendapat info dari sahabatnya tentang pendaftaran menjadi calon pemain nasional, itu melalui sekolah sepak bola. Mereka bersorak gembira menuju gelanggang melihat pertandingan bola. Mereka pun pulang di dalam mobil. Mereka bergembira sehingga mencuri perhatian banyak orang. Mereka kini sedang menonton sepak bola. Terlihat mereka sangat bergembira sekali. Di tayangan pula, Bayu dan Harry sedang menemui pelatih Arsenal. Mereka berusaha meyakinkan pelatih Arsenal untuk menerima sebagai siswa. Pelatih tersebut
keseriusan Bayu. Akhirnya pelatih Arsenal memberi kartu nama kepada Bayu. Di sisi lain, terlihat sedang menangis sekeluarga karena ada kematian. Ternyata kakek Bayu sedang mimpi tentang ayah Bayu yang meninggal dunia. Sementara Bayu sedang menonton sepak bola dengan sahabatnya. Di tayangan pula kakek Bayu sedang bersama sahabat merembuk tentang Bayu. Di sisi lain, ketika Bayu sedang nonton TV, ternyata kakek Bayu tahu dan memarahi Bayu habis-habisan karena Bayu sedang menonton sepak bola yang sangat dibenci kakeknya tersebut. Kemudian Bayu diantar les bahasa Inggris dan ditunggui oleh kakeknya. Kakeknya melihat dari balik jendela. Akhirnya mereka pulang. Bayu melompat jendela untuk bertemu dengan Harry. Kemudian dia pulang dan bertemu dengan ibunya, disambut dengan gembira. Di lain waktu terlihat Bayu dan Mang Dulo ke lapangan. Mereka ingin bermain bola tapi tidak bisa masuk. Mereka hanya melihat dari balik tembok. Di sekolah mereka juga membahas permainan bola. Di mobil kakek sedang menasihati Bayu. Di lain waktu terlihat Bayu, Harry, dan Mang Dulo pergi ke kubur. Di tayangan lain terlihat kakek sedang memeluk Bayu. Di tayangan lain terlihat ibu Bayu sedang menasihati Bayu. Kemudian di lain waktu Bayu juga pergi lagi ke tempat gelanggang olahraga. Bayu terlihat sangat gembira. Bayu terlihat ikut tes calon pemain nasional untuk anak seusianya dengan diantar oleh Harry. Bayu memakai kaos kebanggaannya. Di mobil Bayu kelihatan sangat bahagia. Kemudian Bayu pulang dengan mengendap-endap. Dia melepas kaos olahraganya dan memasuki kamar dengan sangat hati-hati. Di kamar ibunya sudah menunggu. Kembali ke Bayu yang sedang latihan lagi. Terlihat Bayu sangat gembira dan lincah dalam bermain bola walaupun kadang dia terjatuh, namun tetap semangat dan semangat. Tendangan Bayu sangat bagus karena memang dia sangat berbakat dalam. Dengan pula ibunya menasihati Bayu. Ibunya terus menasihati Bayu. Dia ingin anaknya mendapatkan yang terbaik bagi hidupnya. Bayu mengatakan bahwa dia sangat menyukai olahraga sepak bola dan diharapkan ibunya mau mengerti dengan keputusannya tersebut. Bayu sangat bahagia karena ibunya bisa mengerti akan keputusannya. Ibunya berjanji akan membicarakannya dengan sang kakek. Ketika berbicara dengan sang kakek masih tetap pada pendiriannya. Sang kakek ingin mencari yang terbaik bagi Bayu. Di tayangan pula Bayu yang sedang melukis di sebuah les melukis ke Bayu yang sedang bermain bola. Di sini semua anak-anak memakai baju yang sama berupa kaos kebanggaan mereka. Bayu terlihat sangat antusias dan energik. Kembali ke lapangan lagi. Ada teman Bayu yang selalu mengejek Bayu, membuat Bayu marah dan mereka bertengkar. Pertengkaran itu pun dilerai oleh Pak Johan yang berada di situ. Malamnya kakek Bayu mengajari cucunya untuk bermain drum. Bayu terlihat jenuh. Suatu hari lukisan Bayu dipermak oleh Sarah. Bayu marah. Namun Sarah adalah jago melukis sehingga lukisan Bayu menjadi lebih bagus lagi tanpa disadari oleh Bayu. Kemudian Bayu pulang dan kakeknya bertanya. Bayu membawa lukisan tersebut dan kakeknya terkejut ketika melihat lukisan yang dibawa Bayu. Kakeknya mengira lukisan itu adalah hasil karya Bayu sendiri. Kakeknya memuji lukisan tersebut. Di lain tempat, Harry sedang menelpon ayahnya untuk meminta bantuan ayahnya membantu Sarah yang sedang terlantar. Kemudian mereka pergi ke rumah Sarah. Sarah marah karena habis dimarahi Bayu. Bayu meminta maaf pada Sarah, kemudian mereka berbaikan dan akhirnya mereka bercengkerama.
lama di serambi rumah Sarah. Sarah menceritakan kalau keluarganya berantakan. Kembali ke gelanggang olahraga lagi. Di sini para pelatih Arsenal sedang meninjau para pemain cilik yang sedang berlatih. Di sesi yang lain ditayangkan Sarah sedang melukis. Sarah ditemani oleh Harry dan Bayu serta Pak Duloh. Bayu menggoda Harry dan Sarah marah pada Bayu. Bayu kemudian menggoda Harry dan Sarah. Begitu pula di sekolahan. Bayu juga menggoda Harry dan menjodoh-jodohkannya dengan Sarah. Sementara di tempat lain, kakek Bayu sedang mengambil uang tabungannya untuk biaya sang cucu. Dengan bangga dan bahagianya, kakek pulang. Kakek ingin Bayu sekolah melukis di tempat yang bonafit. Kakek menunjukkan lukisan Bayu pada ibu Bayu. Kakek merasa bangga. Bayu merasa bersalah dan hanya diam. Namun sebenarnya ibunya mengerti dan paham ketika Bayu memberi isyarat. Hanya saja ibunya diam saja, khawatir kakeknya tersinggung dan marah. Setelah kakek pergi, ibu Bayu memarahi Bayu. Di lain tempat, kakek sudah sampai di tempat pelukis yang terkenal. Di sisi lain, Bayu sedang berbicara dengan Harry mengenai kakeknya. Sepulang dari tempat pelukis yang terkenal, kakek Bayu mencari Bayu. Kakek Bayu pergi ke kamar Bayu dan memanggil-manggil Bayu. Kakek Bayu masuk kamar dan tiba-tiba dia terkejut. Akhirnya semuanya menjadi jelas. Kakek Bayu membawa lukisan tersebut ke tempat yang ada alamatnya di kamar Bayu. Disitulah kakek Bayu tahu kalau itu bukan lukisan cucunya. Dengan perasaan tidak karuan, kakek Bayu pergi ke tempat olahraga. Kakek Bayu akan memarahi Bayu. Sampailah kakek di sekolah olahraga tempat Bayu belajar bermain sepak bola. Kakek langsung menuju ke lapangan. Walaupun dicegah, namun kakek tetap tidak mau. Di sini, pelatih sedang memanggil nama-nama yang akan masuk tim calon pemain nasional, dan nama Bayu pun disebut. Ketika sedang bergembira, tiba-tiba Bayu melihat kakeknya terjatuh. Bayu menjerit dan berlari. Bayu menangis, dan kemudian kakek Bayu digotong beramai-ramai menuju ke rumah sakit. Semuanya menjadi ribut karena kakek Bayu jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Bayu berlari sambil menangis. Setelah kejadian itu, Bayu merasa bersalah. Kemudian Bayu mengemasi alat-alat olahraganya dan memasukkannya ke dalam kardus. Bayu tidak ingin ditemui oleh siapapun. Harry dan Pak Duloh pergi ke rumah Bayu, namun Bayu tidak mau membukakan pintu. Bayu sibuk dengan kesedihannya karena merasa bersalah. Ibu Bayu menemui Harry dan Pak Duloh di pintu. Ibu Bayu mengatakan kalau Bayu tidak mau diganggu oleh Harry dan Pak Duloh. Terlihat Bayu sedih banget dan menuruni tangga sambil membawa alat-alat olahraganya yang diwadahi kardus. Dia ingin membuang alat-alat olahraga tersebut. Ibu Bayu menenangkannya dan menasihati Bayu agar lebih bersabar. Bayu masih menangis dan merasa sangat bersalah. Di sekolah pun Bayu cuek terhadap Harry. Di lapangan, Pak Johan terlihat termangu sedang menunggu Bayu. Di sekolah sepak bola, Pak Johan sedang menunggu Bayu, sementara Bayu terlihat merenung. Sementara itu terjadi perdebatan antar pelatih Arsenal. Teman Pak Johan sedang mengupayakan agar anaknya masuk tim nasional. Di sisi lain, Harry sedang bersedih. Harry sudah mempersiapkan sepatu yang bagus untuk Bayu. Mang Duloh sedih melihat Harry bersedih. Sementara itu di rumah sakit, kakek Bayu mulai sadar.
merasakan kalau cucunya itu memang berbak. Di lain tempat, Pak Johan sedang bersedih. Di sisi lain, Bayu sedang bertemu dengan Harry. Bayu marah-marah kepada Harry karena gara-gara dia kakeknya sakit. Harry merasa kalau Bayu memang mempunyai bakat sepak bola dan jangan disia-siakan bakatnya tersebut. Dan demi persahabatan pula, Harry tidak ingin persahabatan mereka putus begitu saja. Setelah sekian lama mereka bersahabat seperti saudara, Harry merasa impiannya untuk Bayu semakin hilang. Akhirnya Bayu sudah sampai di rumah sakit dan masuk ke kamar kakeknya. Bayu menemui kakeknya. Kakeknya memberi nasihat kepada Bayu untuk tidak bersedih, dan kakeknya sekarang mendukung apabila Bayu ingin menjadi pemain sepak bola tim nasional. Kakek Bayu bercerita waktu dulu ayah Bayu adalah seorang pemain sepak bola. Ayah Bayu bercita-cita menjadi pemain tim nasional, namun gagal. Akhirnya ayah Bayu menjadi sopir taksi. Kemudian karena kakek Bayu tidak setuju, ayah Bayu pergi, dan akhirnya setelah itu terjadilah kecelakaan itu dan ayah Bayu meninggal. Kini kakek Bayu mendukung apa yang dimaui oleh cucunya. Dia merasa kagum karena menyaksikan tendangan Bayu yang luar biasa. Kakek Bayu terkejut melihat tendangan Bayu yang luar biasa. Dengan sangat gembira, Bayu berlari menuju rumah Harry. Harry terkejut melihat kedatangan Bayu dari jauh. Dia tertawa. Setelah itu Bayu mengejar Pak Johan. Dia mengajak Harry dan Mang Dula berbicara dengan Pak Johan. Pak Johan marah pada Bayu karena tidak konsekuen. Setelah itu Bayu berjanji untuk tidak berbohong lagi. Bayu menjelaskan itu semua karena kakeknya yang tiba-tiba jatuh pingsan di lapangan melihat Bayu bermain sepak bola. Namun sekarang kakeknya sudah menyetujuinya. Mereka bergembira dan bernyanyi bersama. Di dalam mobil, Sarah memamerkan kaos sekolahnya. Kemudian sampailah mereka di tempat yang dituju. Terlihat kakek Bayu pun ikut menyaksikan pertandingan sepak bola tersebut. Dan ini membuat semangat Bayu semakin bertambah. Mang Dula pun terlihat juga bergembira. Pertandingan ini adalah pertandingan babak penyisihan untuk menentukan siapa saja yang masuk tim nasional. Pertandingan menjadi semakin seru. Para pemain bermain dengan mengerahkan segala kecakapan dan ketangkasan mereka. Sebab inilah adalah babak terakhir dari pertandingan ini untuk menentukan siapa saja yang akan masuk ke tim nasional. Akhirnya Bayu terpilih menjadi pemain tim nasional. Kakek pun turut bahagia. Mereka bersorak bergembira. Dan film pun berakhir. Selamat berjumpa kembali dalam alur film yang lain. Semoga kita selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.